Oke, dari data responden ini sebanyak 384. Ini kita download dulu di Excel-nya. Kemudian kita buka. Pekerjaannya yang pertama adalah membersihkan data atau data cleaning ringan. Data cleaning ringan itu berarti tahapan pertama untuk data yang diolah adalah mulai dari sisi ini ya, jenis kelamin, usia, kabupaten, pendidikan terakhir, sama pekerjaan. Ini biasanya diolah secara statistik frekuensi, maka ini akan saya lampirkan untuk pekerjaan statistik frekuensi dari karakteristik responden. Bagaimana cara ngolahnya? Bisa dihitung secara manual atau saya biasanya pakai SPSS untuk mengolah statistik frekuensinya. Prosesnya ini di variable view, name-nya kita isikan sesuai karakteristik responden dari jenis kelamin, kemudian usia, kota atau kabupaten, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Di name ini dia hanya bisa suku kata yang disingkat atau simbol. Kalau di label nanti kita berikan nama lengkapnya. Sehingga untuk jenis kelamin, karena dia menggunakan satu kata J dan K, jenis kelamin, saya tulis di sini J dan K. Di sini adalah jenis kelamin. Type datanya ini kita ubah menjadi string. Terus ini karakternya biasanya sebanyak data yang tertulis ya. Contoh ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 karakter. Berarti ini saya supaya amannya biasanya antara 10 sampai 15 karakter. Yang kedua adalah usia, terus kota kabupaten, kotanya, terus di sini pendidikan, di sini terakhir pekerjaan. Untuk type-nya semuanya saya ganti string, width-nya disamakan dengan yang di atas. Setelah itu di data view ini akan muncul kolom-kolom sesuai label yang sudah ada di sumber data. Datanya ini saya highlight, saya bold, kemudian di copy dan di paste di sini. Kita lihat. Ya. Ungkap 384. Klik analyze, kemudian deskriptif, frekuensi. Kita masukkan semua variabel untuk respondennya. Oke. Nah, ini data yang kita jadikan lampiran ya. Kita jadikan lampiran. Oke, untuk jenis kelamin ada satu responden memilih untuk tidak mengisi, sehingga ini datanya menjadi 383 seharusnya. Memilih untuk tidak mengisi, itu di jenis kelamin ya. Coba kita lihat jenis kelamin memilih mengisi. Berarti ini saya save as dulu. Data sudah disortir. Ini saya drop ya. Terus di sumber data ini tadi ini dia, memilih untuk tidak mengisi. Ini kita drop. Terus kita cek dulu apakah data lain aman. Ini untuk kota ya, tampilannya seperti ini ya. Nanti tolong di grouping ulang ya. Terus ini sudah oke, ini sudah oke, lainnya mahasiswa, wirausaha, pelajar, dan sebagainya. Oke. Cuman ini ada yang agak aneh ya menurut saya ya.
ini tiba-tiba ada satu pelajar, apakah masuk dengan konteks dari si petugas apa tadi ya, output lady-nya ya, pelajar. Tapi nggak apa-apa, dicoba aja dulu. Yang penting tadi yang satu orang tidak mengisi sudah dikeluarkan. Maka kita ulang-ulang, analyze lagi descriptive frequencies. Oke. Jadi 383 ini sudah clean, ini sudah clean, ini tinggal dirapikan ulang. Ini sudah clean, ini sudah clean. Kita copy ulang. Ini untuk lampiran SPSS-nya ya. Statistic frequencies. Oke, karena data sudah clean, maka kita pindah nih ke tugas selanjutnya. Yang ini sudah clean, ini sudah. Kita lanjut ke Smart PLS-nya, ke pengolahan data, autoloading, validitas, inner model, dan seterusnya. Maka ini saya pindahin urutan pekerjaannya. Data yang digunakan itu hanya data yang terkait yang ini saja nih, yang ini saja. Dikasih kode kali ya. Maka ini saya pindahin dulu supaya memudahkan pekerjaan. Coba kita lihat operasional variabelnya ya. Ya, ini operasional variabelnya, dia diukur dari skala apa nih? Dari 1 sampai 10 ya. Dari 1 sampai 10. Maka dari 1 sampai 10 itu yang khusus data indikator ini saya pisahkan dulu supaya tidak bercampur sama responden. Nah, terus kita cek 383 ya. Beda benar. Kita lanjut ke operasional variabelnya ya. Yang pertama adalah personal selling. Dia memiliki 5. Jadi ada pre-approach, presentation, handling objection, closing, follow up. Oke. Berarti ini adalah, saya bikin kode aja ya, personal selling ya. Ini PS1, ini PS2, personal selling sampai 5. Terus ini kepunyaannya si brand social responsibility, berarti BSR ya. BSR itu ada 8 sampai 8. BSR 1, BSR 2 sampai BSR 8. Terus selanjutnya ke brand image. Brand image ada berapa nih? Brand image ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Brand image ada 5. Benar. Berarti BI1, BI2, BI3, BI4, BI5. Selanjutnya brand tokenes ada 6. Berarti ini ada brand tok 1, 2 sampai 6. Sudah selesai. Ini saya save untuk data yang nanti akan dikirimkan dan diolah. Ini untuk data PLS dari Lady Yakult. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita buka Smart PLS-nya untuk mengolah metode PLSM ya.
sebenarnya dari model yang ada ini sih nggak perlu smart palace ya, tapi ya sudah, ini kan hanya regresi berganda. Kalau di bab 3-nya sudah ditulis ya, menggunakan PLSM ya, menggunakan pengolahan data PLSM. Oke. Di sini di pojok kiri atas ada klik project. Ini saya klik, saya judulnya pakai dari Yakult. Terus ini ada import data file. Tadi saya save di dokumen. Ini data PLS-nya. Kita open. Nah, kita cek nih. Semua scale-nya dia di define as metric. Kalau sudah metric, import. Nanti di sini ada namanya create model ya di sebelah kiri ini. Kita back, kita create model. Nah, ini sesuai bab 3, kita choose. Ini untuk Lady Yakult. Kalau sudah, nanti dia akan ada kertas kerja di sisi kiri dan lembar kerjanya di sebelah kanan, di mana untuk masing-masing indikator ini akan muncul di sebelah kiri. Maka kalau ngikutin ini berarti personal selling duluan ya. Personal selling kita blok ini PS1 sampai PS5. Tahan di sini. Ini kita tulis personal selling. Terus selanjutnya adalah brand social responsibility. Brand social responsibility. Oke. Ini kita hide dulu ya supaya tidak terlalu banyak indikatornya. BI ini tadi BI untuk brand image ya. Terus BT itu tadi brand tokens. Brand kita connect nih sesuai yang ada di bab 2. Terus untuk urutan pertama pekerjaan auto loading ini kita klik calculate, kemudian PLS algorithm, kita start calculation. Nanti akan keluar tuh hasil dari olahan yang disebut auto loading ya, di sebelah sini, di sebelah kiri. Oke, kita lihat dulu hasilnya untuk reliability and validity-nya. Kalau di sisi kanan ini masih banyak yang bermasalah. Jadi nilai AVE-nya ini merah semua atau kurang dari 0,5. Maka urutannya ini kita klik dulu, export. Jadi Yakult 1 validity dari Lady Yakult yang pertama. Nah, ini kita perbaiki ya. Kita perbaiki dari sisi AVE-nya dulu. Kita lihat dari AVE yang paling rendah itu kepunyaannya brand social responsibility. Kalau saya buka contekan ya, di bukunya Hair ini untuk evaluasi model ya, serendah-rendahnya nilai auto loading itu tidak boleh kurang dari namanya 0,4, harus dihapus. Sebaik-baiknya auto loading harus di atas 0,7. Oke, adapun kalau misalnya berada di tengah-tengahnya itu boleh dipertahankan, retain atau delete tergantung kondisi. Jika indikatornya memenuhi recommended threshold, yaitu nilai AVE sama composite reliability 2 ini. Mari kita lihat dari sisi
auto loadingnya ini kita klik, coba kita yang bermasalah. Pembersihan cleaning, oke. Berarti ini auto loading 1. Di sini yang akan kita hapus adalah otomatis yang di bawah, atau kalau di sini di bawah 0,4 ya, ada nggak ya? Tidak ada. Maka selanjutnya yang akan kita hapus, kalau yang di bawah 0,4 tidak ada, kita naik 1 poin gitu ke nilai yang kurang dari 0,5. Berarti di sini nih BI2, terus BSR 67, BSR 678, terus PS2, BT6, kalau dari sini sih yang 0,4 tidak ada ya, yang 0,4 tidak ada. Oke, berarti dari sisi ini kita lihat ke modelnya lagi di gambarnya ya. Jadi yang di PS yang dihapus adalah PS2. Yang dihapus PS2. Terus habis PS2 dihapus, lanjut ke BSR tidak ada di bawah 0,4. Brand image berarti ini. Brand image yang dihapus adalah BI2. Oke, hide. Brand top ini yang dihapus adalah BT6. Oke. Apakah sudah semua? Oh, BSR belum nih. 678 ya. BSR 678. Kita hide. Calculate lagi. Terus kita lihat nih si validity and reliability-nya apakah sudah meningkat sehingga layak atau masih rendah. Ya, ini naik pelan-pelan ya, naik pelan-pelan, sehingga kita ekstrak lagi. Ini untuk yang proses kedua. Terus kita lihat langsung ke auto loading, klik. Kita tandain lagi ya, kita tandain lagi untuk proses auto loadingnya. Langsung di bawahnya proses validitas 2. Nah, kita drop. Apakah masih ada yang di bawah 0,5? Tidak ada. Sebenarnya sudah 0,5. Sebenarnya 0,5. Oke, maka kita naik 1 poin. Kita hapus semua yang kurang dari 0,6. Berarti yang kita hapus adalah BI1 sama BI3. Terus BSR berapa nih? BSR 2 sama 3 ya. BSR 2 sama 3. Terus BSR 5. Terus BT1, lanjut di sini semua PS ya. Tapi PS-nya sayang sekali kalau dibuang semua ya, tinggal 1 doang nih. Maka solusinya supaya tidak terlalu membuang-buang indikator, kita hapus bertahap ya. Kita
Kita kembali ke gambarnya. Kalau kita lihat dari output yang ada di sini saya sort dulu nih pakai Excel. Kalau di short datanya ini menggunakan si auto loading, yang paling rendah di sini adalah karena kita menjaga datanya supaya terwakili, kita hapus yang 1, 2, 3, 4, 5 yang ada di atas nih yang paling rendah, yaitu BI1. Kita hapus BI1, terus BSR5 sama BSR3, oke. PS3 sama PS5. PS3 salah satu kayak ini, PS3. Apakah PS nya masih ada nih? Oh, masih ada PS4 ya. PS4 masih ada. Berarti PS3 sama PS5 personal selling. Ya, brentoknya satu kita hapus dulu ya. Yang BT berapa nih? BT1. Kita lihat. Ya, ini sudah ada peningkatan, sudah hijau ya untuk brand talk sama personal selling. Tinggal brand image sama brand social responsibility. Oke, mari kita lihat. Berarti ini yang proses ketiga. Auto loadingnya kita fokus sama dua ini nih, brand image sama brand social responsibility. Brand image sama brand social responsibility. Brand image itu ternyata yang 0,5 nya hanya di B3, kemudian di BSR nya tidak ada nih. BSR nya kita hapus, yang rendah adalah BSR 1. Tapi di PS ini masih ada yang bermasalah, 1/4 ya. Nggak apa-apa, coba kita lakukan dulu. Kita fokus sama BI 3 dan BSR 1. BI 3 sama BSR 1. BI 3 sama BSR 1. Kita lihat hasilnya, apakah sudah lolos. Ya, alhamdulillah sudah hijau, maka ini yang dinyatakan sudah valid. Angka mana saja yang kita akan pakai? Kalau lihat dari tugas pekerjaannya di sini, auto loading terakhir berarti ya, auto loading sudah valid. Ini sudah ada. Berarti auto loadingnya kita pendek dulu. Ini yang dinyatakan sudah valid. Auto loading sudah valid. Oke. Habis auto loading kita lanjutkan AVE
composite reliability, AVE sama composite reliability. AVE sama composite reliability ada di sini. Kita ambil nah, ini yang dua kita hapus, nggak dipakai. Kita hanya fokus pada composite reliability sama AVE. Oke. AVE-nya sudah di atas 0,5 dan CR-nya sudah di atas 0,7. Lanjut, ini masuk ke HTMT atau cross loading. Kita gunakan namanya HTMT. HTMT-nya ada di bawah nih. HTMT di bawah, ya, ada di bawah. Kalau di sini satu HTMT tidak lolos ya, yang 1,265 karena masih atas 1,9, sedangkan HTMT lain lolos sehingga masih layak digunakan. Terus HTMT lanjut ke inner model. R-square itu ada di sini, navigation R-square-nya kalau kita lihat ya, nilai R-square ini dia 0,139. Nilai R-square. Oke, kita lanjut untuk uji tes statistik bootstrapping. Oke, uji statistik bootstrapping. Berarti ini kita calculate bootstrapping, terus ini kita ganti one tail, kita start calculation, kita ekstrak Excelnya, export. Ini di output hypothesis, terus gambarnya ini bisa kita copy ya. Gambarnya ini, tapi saya munculkan dulu untuk struktur modelnya, p-value sama coefficient value. Jadi yang di sini semuanya berpengaruh ya, karena kurang dari 0,05 dan semuanya positif. Nah, gambar ini kita edit, export and image, export, kemudian ini kita taruh di hypothesis bootstrapping. Nah, ini gambarnya. Untuk menjelaskan gambar ini tentu butuh angka kan ya. Kita ke pad coefficient, terus ambil yang ini, yang dipakai hanya order sampel untuk menunjukkan beta value, atau kalau disusun ulang sebagai suatu bentuk tabel hipotesis. Di sini adalah hipotesisnya, di sini adalah nilai koefisien beta, di sini T start, di sini adalah p value, kalau sesuai urutan berarti H1, 2, 3, H1, 2, dan 3. Coba kita lihat gambarnya. Berarti H1-nya adalah personal selling,
Oh, ini bisa dipakai. Ini yang satu. Terus H2-nya adalah brand social responsibility yang ini. H3-nya adalah brand image yang ini. Ini H2. Ini H3. Kalau dari informasi ini secara teknis ya, dari hasil pengujian hipotesis, satu, nilai uji hipotesis untuk signifikan dari pengaruh personal selling terhadap brand talk sebesar 0,00, sehingga keputusannya adalah 0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh personal selling terhadap brand talk sebesar 0,244 positif. Yang lain juga sama tuh, dari sisi pengujian hipotesis ya, yang lain juga sama. Hipotesis 1 ya, dan seterusnya. Untuk hipotesis 2, berarti brand social responsibility sebesar ini 0,11 ya, positif sebesar 0,132. Yang ketiga, pengaruh brand image terhadap brand talkness sebesar 0,05. Brand social image, brand image. Oke. Tugas selanjutnya adalah outputnya tadi sudah semua ya. Ada output dari 1 sampai valid, hipotesis, data sudah disortir, data PLS ya, jadi output. Ini akan dikirimkan semua ke email. Mudah-mudahan bisa membantu dengan baik dan lancar urusan tesisnya. Terima kasih.